Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Aku berada dalam pelukan Alex. Aku masih tidak menyangka kami benar-benar melakukannya. Ini bahkan pertemuan pertama kami setelah 10 tahun lamanya. Selepas tuntasnya hasratnya, Alex memeluk tubuhku dengan erat. Aku tidak bergerak dan menunggu, berharap akan ada penjelasan dari sikapnya ini. Beberapa menit aku menunggu, namun aku tidak kunjung mendengar kata-kata itu. Hingga aku mendengar nafas beraturnya yang tenang. Aku mendongak dan menatapnya. Alex kembali tidur. Dia tertidur sembari memelukku dengan erat, membuatku bergelung dengan nyaman di dadanya. Mungkin dia kecapean, mengantuk, atau kepalanya pusing karena mabuk. Mungkin dia akan membahas hal ini besok pagi. Ya, sebaiknya aku menunggu dia bangun saja. Aku berusaha untuk memejamkan mata, namun tetap tidak bisa. Aku memikirkan perbuatanku. Mereka sudah melakukan hal yang sangat berdosa, melakukan zina sebelum pernikahan dilangsungkan. Bagaimana hubungan kami ke depannya? Apa itu artinya Alex akan menjadikanku pasangannya? Menikahiku? Membuatku menjadi istrinya? Memikirkan menjadi istri Alex membuatku sangat bahagia. Hatiku berbunga-bunga. Aku tidak sabar menunggu Alex bangun. Aku balas memeluk tubuh Alex dan menyusupkan kepalaku di dadanya. Aku mencintaimu. Bisikku penuh perasaan. Aku memejamkan mataku, mencoba untuk tidur. Aku hampir melayang ke dunia mimpi ketika aku dengar suara-suara yang cukup mengganggu. Di, jangan lakukan itu. Di, please, jangan lakukan itu. Di, Diana, Diana, Diana. Aku tersentak. Aku bangun dan memperhatikan Alex dengan seksama. Pria itu tetap memejamkan matanya, namun mulutnya mengigau. Tak henti-hentinya dia memanggil-manggil nama yang sama. Diana, Diana, Diana. Hatiku hancur, benar-benar hancur. Aku merasa seperti hidupku telah runtuh. Duniaku telah rubuh. Kenyataan ini lebih menyakitkan dibandingkan yang dulu-dulu. Tubuhku gemetar. Aku menutup mulutku untuk menahan isak tangisku. Air mata berurayan di pipiku. Aku menatap Alex dengan perasaan terluka. Luka ini begitu dalam dan perih. Ingin rasanya aku menghujamkan belatih di dadaku agar rasa sakit ini segera hilang. Ternyata aku hanyalah figuran. Seumur hidupku, aku hanya akan tetap menjadi seorang figuran di dalam hidup Alex. Aku tidak ada, tidak tampak di matanya. Hidupnya hanya dipenuhi dengan Diana, Diana, dan Diana. Selama ini aku sudah membodohi diriku, mencintai tanpa pamrih, berharap suatu saat nanti Alex akan melihatku. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Alex tetap melihat Diana. Di hati Alex hanya ada Diana. Tidak ada Kansa di sana. Aku membekap mulutku untuk menahan suara tangisku. Perasaan sakit menggerogoti seluruh tubuhku. Kansa bodoh, Kansa bodoh, Kansa bodoh. Aku hanyalah gadis bodoh yang terlalu terbuai dengan perasaan, diperbudak oleh perasaanmu sendiri.
Kamu tidak melihat dunia dengan benar. Kansa, kamu hanya seorang upik abu. Apa kamu lupa dengan hal itu? Apa kamu pikir dengan memiliki pekerjaan yang bagus dan kehidupan yang layak membuatmu pantas untuk sekedar dilirik oleh Pangeran Alec? Tidak, itu salah. Sekali menjadi upik abu, tetaplah upik abu. Tidak mungkin berubah menjadi putri. Dasar Kansa bodoh. Aku memaki-maki bodohanku sendiri. Lama aku menangis dalam diam. Menangisi kebodohanku yang teramat sangat ini. Kemudian aku memunguti bajuku dan mulai memakainya secara berlahan-lahan. Aku bagaikan wanita murahan yang telah dipakai oleh pelanggannya. Aku memakai bajuku pelan-pelan, berusaha menahan sakit bekas aktivitas zina yang aku lakukan. Sakit fisik ini membuktikan bahwa aku memang telah melakukan hubungan terlarang dengan Alec. Namun, sakitnya hati ini lebih menyakitkan. Entah apa, aku bisa bangkit dari semua ini. Selesai berpakaian, aku kembali menatap Alec dalam-dalam. Alec, aku akan berusaha melupakanmu. Maafkan aku sudah ada di antara kalian. Maaf, aku sudah membuatmu mengkhianati Diana. Dari dulu hatimu hanya untuk Diana. Cintailah dia. Aku tidak akan mengganggu hubungan kalian lagi. Terima kasih atas jasa-jasamu dulu. Tanpamu, aku dan keluargaku tidak mungkin seperti ini. Anggap saja tubuhku malam ini sebagai penebus hutang-hutangku. Alec, berbahagialah. Aku mendekati Alec. Pelan-pelan aku mengecup keningnya. Air mataku jatuh di pipinya. Untuk terakhir kalinya, aku akan katakan, aku mencintaimu. Berbahagialah, sayangku. Cuk. Aku pergi tanpa berbalik lagi. Aku keluar dari kamar itu dengan hati dan tubuh yang hancur. Aku memesan taksi online dan pergi ke kontrakan. Di sepanjang perjalanan, aku hanya menangis dan menangis. Aku benar-benar seperti wanita malam yang pergi setelah memuaskan pelanggannya. Benar-benar seorang wanita murahan. Cinta membuatku buta. Membuatku kehilangan akal dan pikiranku. Yang kulihat hanyalah Alec. Tidak ada yang lain. Aku bertindak tanpa berpikir. Sekarang, nasi sudah menjadi bubur. Hubungan kami sudah tidak akan sama lagi. Aku sudah menyerahkan kesucianku pada pria yang kucintai. Pria milik wanita lain. Pria yang bukan suamiku. Sekarang, tubuhku sudah ternoda. Sudah tidak suci lagi. Aku tidak pantas untuk laki-laki manapun di muka bumi ini. Sepertinya seumur hidup aku akan hidup sendiri. Aku tiba di kontrakan ketika waktu menunjukkan pukul 4.20 WIB. Aku langsung masuk ke kamar dan bergelembung di dalam selimut. Aku kembali menangis dan menangis. Tubuhku gemetar karena tangis. Menangisi kebodohanku sendiri. Menangisi pria yang tak bisa aku miliki. Menangisi perasaan yang ingin kuakhiri. Menangis membuatku lelah. Rasa lelah karena menangis dan aktivitas yang kulakukan sebelumnya membuatku tanpa sadar selelap-lelapnya. Aku benar-benar lupa bahwa pagi itu adalah hari Senin. Awal dari kerumitan rutinitas bagi pekerja seperti kami. Aku terbangun ketika waktu sudah menunjukkan pukul 14.15 WIB. Aku benar-benar tidur dalam waktu yang lama. Aku mengambil ponselku. Betapa terkejutnya aku melihat ada 116 panggilan tak terjawab.
Entah mungkin kepalaku yang bodoh ini, tapi aku berharap ada panggilan dari Alek dari 116 panggilan itu. Tapi hasilnya nihil. Panggilan itu terdiri dari Sisil, Andre, pimpinanku, dan anak buahku yang lain. Tidak ada satupun nomor baru yang masuk. Itu artinya Alek benar-benar tidak menghubungiku. Getaran rasa sakit kembali menjalari tubuhku. Tak ingin berlama-lama, berkuat dalam rasa sakit, aku segera membuka chat yang isinya ratusan itu. Pesan dari Sisil, kubaca pertama kali. 7.15. Bu, gimana? Briefing sudah mau mulai nih. 7.30. Bu, ibu telat ya? Bu, GH yang baru datang hari ini. Buruan datang, Bu, jangan sampai telat. 8.10. Ibu, ya ampun, ini meeting sama GH udah mau mulai. GH-nya ganteng loh, Bu, masih muda juga. Semoga saja hatinya sebaik wajahnya. 11.07. Ibu, syukur deh ibu gak ikut meeting. GH-nya benar-benar jahat, Bu. Wajahnya saja yang ganteng, tapi kelakuannya naudzubillah deh, Bu. Hampir semua bagian kena semprot, Bu. Untung deh ibu gak masuk, jadi gak kena semprot. 11.09. Tapi kasihan Pak Andri sama Pak Arif deh, Bu. Mereka berdua disemprot habis-habisan. Dibilang gak becus mengelola perusahaan. Bahkan si GH mengancam mau memecat Pak Arif, Bu. Ya ampun. Dan masih banyak chat lagi yang lainnya. Aku membaca chat dari Andre. 7.13. Sa, aku terjebak macet nih. Aku kirim ojol ke kontrakan ya. Kamu ke kantor dulu aja, nanti aku menyusul. 7.49. Sa, kamu di mana? Kenapa ojolnya cancel orderan? Sa? 7.58. Sa, aku meeting dulu ya. GH yang baru sudah datang. Kalau kamu gak masuk hari ini, beristirahatlah. Nanti sepulang kerja aku mampir ke kontrakan. Dan masih banyak lagi pesan yang lain. Aku ingin kabur dari semua ini. Kabur dari masalah hati dan juga pekerjaan. Kemana dia harus pergi? Aku memutuskan untuk pengajuan cuti. Aku perlu menata hati dan pikiranku kembali. Aku menghubungi BM-ku dan mengungkapkan keinginanku. Awalnya beliau keberatan, namun karena beliau tahu aku jarang mengajukan cuti, akhirnya beliau mengizinkan. Aku mengemas baju-bajuku dan memasukkannya ke dalam koper. Aku mengajukan cuti selama 2 minggu. Aku akan pulang ke kampung halamanku, kota kecil yang penuh dengan kenangan. Tanpa memberitahu Andre maupun Sisil, aku pergi di hari itu juga. Aku menggunakan travel. Jarak antara kotaku dan Surabaya kurang lebih 190 km. Butuh waktu sekitar 3,5 jam untuk sampai di kotaku. Aku memakai masker dan kacamata hitam agar lebih mudah menangisi kebodohanku. Di sepanjang perjalanan, aku selalu mengingat Alek. Ciuman pertama kita dan sentuhan pertamanya, mengingat detail yang kita lakukan di malam itu. Ingatan itu kembali membuatku menangis. Tiba-tiba aku ingat Andre. Aku harus tegas pada Andre. Sepulangnya dari cuti, aku akan menolak lamaran pria itu. Atau haruskah aku tolak sekarang? Tubuhku sudah ternoda. Seharusnya orang yang menjadi suamiku adalah orang yang mengambil hal itu dariku. Namun,
Sekarang pun aku tidak bisa berharap padanya. Aku tidak akan menikah. Tidak adil bagi suamiku kelak jika mereka memiliki istri seperti diriku. Begitu pula dengan Andre. Akan sangat tidak adil baginya memiliki istri, aku, tapi tubuh dan hatiku sudah menjadi milik pria lain. Aku memutuskan untuk mengirim pesan pada Andre. Memang terlihat sangat pengecut, tapi ini cara paling tepat untuk tidak menggantung perasaan pria itu lebih lama. Assalamualaikum Mas, terkait pertanyaan tempo hari, aku akan menjawabnya sekarang. Mohon maaf Mas, aku belum bisa menerima lamaranmu. Banyak hal yang menjadi pertimbangan. Aku ingin kita menjadi teman baik saja. Tolong carilah wanita lain yang mencintaimu. Maaf, aku menjawab lamaranmu via WA. Maaf bila aku terlalu pengecut untuk mengatakannya secara langsung. Semoga kita menjadi teman baik ke depannya. Terima kasih untuk perasaanmu selama ini. Aku benar-benar menghargainya. Sekali lagi, aku mohon maaf, Mas. Selesai mengetik pesan itu, aku langsung mematikan ponselku dan menikmati kesendirianku. Hampir menjelang Isya, aku tiba di kotaku. Ayah dan ibuku tampak terkejut, tapi mereka menyambutku dengan tangan terbuka. Mereka memelukku tak henti-hentinya. Sendiri saja, Nduk. Mana nak Andre? Ibu tampak celingak-celinguk berharap melihat orang lain di sampingku. Iya, sendiri Bu. Mau sama siapa lagi? Loh, ibu pikir kamu bawa anak Andre. Kita sudah putus, Bu. Apa? Ibu mengambil koperku dan membawanya masuk ke dalam rumah. Beliau tampak mendesah kecewa. Begitu pula dengan ayahku. Kenapa putus? Kalian bertengkar. Kenapa tidak diselesaikan baik-baik? Kan saya yang salah, Bu. Ibu meletakkan koperku di kamar dan duduk di atas tempat tidur. Salah apa? Putri ibu tidak pernah salah. Putri ibu selalu menjadi anak yang manis yang membahagiakan orang tua. Aku tersenyum sendu. Meskipun hanya ibu tiri, tapi ibu Ina sangat baik padaku. Beliau janda tanpa anak, sehingga benar-benar menganggap aku dan Vian sebagai anaknya sendiri. Pelukan sabu. Oh, sini-sini sayangku. Ibu memelukku dengan erat, mencium keningku dengan sayang. Aku merasa seperti benar-benar dicintai. Ada masalah apa? Tanyanya. Tidak ada. Kenapa wajahmu sangat sedih, Dok? Jangan bohong. Ibu bisa merasakannya. Ceritakan pada ibu. Ada masalah apa? Benar-benar tidak ada, Bu. Aku menggelengkan kepalaku. Tidak mungkin aku bercerita habis tidur dengan laki-laki yang bukan suamiku, bukan? Kalau sampai orang tuaku mendengar hal itu, ayahku pasti akan langsung mengejar Alek dan menyuruh laki-laki itu untuk menikahiku. Ibu tahu kamu anak yang mandiri, selalu memendam masalahmu sendiri. Yang bisa ibu lakukan, semoga Tuhan segera mengangkat masalah-masalahmu, agar kamu menjadi putri kami yang ceria lagi. Cup, ibu mengecup keningku dengan lembut. Tuhan tidak akan mengampuniku. Aku sudah melakukan dosa besar, melakukan zina. Aku begitu malu dan merasa bersalah terhadap Tuhan dan kedua orang tuaku. Mudah memang mengatakan akan melupakan Alek, namun kenyataannya tidak seperti itu. Sepanjang malam aku kembali menangisinya. Perasaan yang sudah tertanam selama bertahun-tahun tidak akan mudah menghilang begitu saja. Aku tidak menyalahkan Alek. Aku menyalahkan diri sendiri yang telah dibutakan cinta. Aku tersihir oleh matanya dan terbuai.
merasa Alex juga memiliki perasaan yang sama. Namun, nyatanya itu hanya anganku saja. Alex terbawa suasana, sementara aku terbuai rasa. Kami melakukan hal itu dengan perasaan berbeda. Aku yang naif tidak bisa membedakannya. Jauh dari kota Surabaya, aku pikir bisa melupakan segala kepenatan yang terjadi di sana. Namun, nyatanya tidak seperti. Pikiranku terus berkelana kemana-mana. Menjelang subuh, aku baru bisa memejamkan mataku. Dok, bangun. Ada yang mencarimu, Dok. Tubuhku diguncang dengan lembut. Aku membuka mataku perlahan. Bangun, Dok. Ada yang mencarimu di depan loh. Kamu pasti senang kalau melihatnya. Suara ibu tampak ceria. Pikiran pertama yang melintas di kepalaku itu pasti Alex. Alex pasti menyesal atas kejadian malam itu dan menyusulku kemari. Alex pasti ingin memberiku kejelasan tentang hubungan ini. Pemikiran bodohku mulai berkelana. Aku mulai melupakan niatan untuk melupakan Alex lagi. Aku segera duduk dan cepat-cepat ke kamar mandi. Aku mencuci wajahku dengan kilat dan menggosok gigiku dengan cepat. Sudah ibu duga, kamu pasti senang melihatnya. Buktinya, ini anak ibu semangat sekali bangunnya. Hehehe. Ibu menatapku sembari bersandar di pintu kamar mandi. Melihat kelakuanku sembari menggeleng-gelengkan kepala. Pipiku bersemu merah. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Selesai membasuh muka dan menggosok gigi, aku segera mengganti baju tidurku dengan baju kasual yang enak untuk dilihat. Aku tidak sempat memakai softland, sehingga kacamata tetap bertengger di atas hidungku. Aku mengambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Calm down, Kasa. Jangan tunjukkan kalau kamu terlalu antusias. Bersikap biasa saja, oke? Aku menenangkan diriku sendiri. Menenangkan dadaku yang berdebar tidak karuan. Kemudian aku pergi ke ruang tamu untuk melihat sang pujaan hati. Aku melihat seorang pria duduk membelakangiku. Dia tampak asik mengobrol dengan ayahku yang tampak senang dengan kehadirannya. Ini bintang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Tumben-tumbenan bangunnya siang. Biasanya subuh selalu bangun. Duk, lihat siapa yang datang, ucap ayahku. Pria itu memalingkan wajahnya. Sebersit kekecewaan melanda-ku. Bukan Alex yang datang, melainkan Andre. Kansa? Andre berdiri. Raut wajahnya tampak kusut. Penampilannya benar-benar tidak sesuai dengan dirinya. Biasanya Andre selalu rapi, tapi kali ini dia terlihat berantakan. Mas Andre? Kenapa bisa ada di sini? Kalau begitu ayah dan ibu mau ke pasar dulu. Ada barang yang mau kami beli. Bu, ayo berangkat. Iya ya, tungguin ya. Ayah mengajak ibu keluar. Sepertinya ingin membiarkan kita untuk berbicara dengan bebas. Aku menatap Andre dengan sangat canggung. Andre pasti datang karena membaca pesan dariku. Bodohnya. Aku lupa tidak menghidupkan ponselku lagi. Aku duduk di kursi dengan ragu-ragu, bersiap-siap untuk memberi alasan mengenai keputusanku. Duduk, Mas. Iya. Andre duduk di depanku. Dia menatapku dalam-dalam. Tampak sikap tidak percaya diri dan keraguan di wajahnya. Dia terlihat rapuh. Sa, aku sudah baca pesanmu. Bisa kamu katakan alasannya? Mengapa kamu menolak lamaranku?
Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.